Tadi Pak Sarin udah cerita, jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Udah dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan ceritanya dan teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya ingin terima kasih buat semuanya yang sudah ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Besok lokasi dan tempatnya dan jamnya. Kabarin. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Gitu ya teman-teman. Mari Pak, sudah menuju Jakarta Pak. Oh iya boleh Pak, ayo Pak, ayo dong Pak. Boleh Pak. Boleh Pak. Yuk sini Pak. Ayo di mana Pak angle-nya Pak? Yang mana Pak? Nah, Nah. Yuk. Oh, dibalik ya, balik ya. Oh, balik. 0,5 ya. Boleh. Minta tolong ya Pak, minta tolong Pak. Pencetin. Pak, minta tolong aja Pak. Oh, ini selama apa? Sorry. Bentar. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Pak video dong Pak, video Pak, boleh Pak. Video Pak. Video gimana? Bapak baik dikerjain nih Pak sama anak-anak. Tapi udah bisa airdrop Bel. Ya, udah bisa airdrop. Oke, kasih Pak ya, ke kita ya Pak. Kayak dulu ya Pak. Videonya bilang apa kita? Kasih Jakarta. Terima kasih Pak. Ya. Apa ngomongnya apa? Terima kasih Jakarta. Oke, siap. Terima kasih Jakarta. Terima kasih Indonesia. Terima Siap. kasih apa Bas? 1, 2, 3 gitu ya. Oke, siap. Dipegangin aja kali Pak, biar enak Pak. 1, 2, 3. Terima kasih Jakarta, terima kasih Indonesia. Makasih Pak Adi. Makasih Pak Adi. Terima kasih, Bapak. Hari ulang tahun. Sama Hari Pak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Agaknya sekarang ini barulah musuh-musuh politik Anies, lawan-lawan politik Anies yang selama ini ketakutan bukan main kalau Anies masih bisa ada kesempatan untuk maju di Pilkada Jakarta. Sekarang mereka itu tentu telah bisa bernapas lega karena Anies sudah dapat dipastikan tidak maju di Pilkada Jakarta. Sekarang sudah jam 1:05. Sekarang sudah jam 1:05, berarti masa pendaftaran atau jadwal pendaftaran tentu sudah ditutup jam 00 tadi. Sahabat BN, artinya kalau kita bawakan kepada demokrasi kita sekarang ini bisa dikatakan belum lagi sehat. Karena kalau demokrasi sehat, tentu saja siapapun yang maju tidak perlu dilakukan penjagalan
tidak perlu dihambat dengan berbagai cara, tetapi harus persaingannya digelanggang dengan mengemukakan pendekatan, ide, gagasan kepada rakyat. Tetapi kalau upaya yang dilakukan bagaimana agar lawan yang betul-betul kelihatannya akan mampu mengalahkan kita, kalau dia maju bersama kita, atau kita telah merasakan lebih dulu tidak akan bisa melawan dia kalau dia maju, lantas kita carikan langkah-langkah yang menghambat lawan itu untuk maju, itu bukanlah demokrasi yang sehat. Boleh dikatakan agaknya demokrasi seperti itu demokrasi kerat kayu atau demokrasi main kayu. Kalau tidak dikatakan demokrasi tukang kayu. Sahabat BN, tentu saja dari apa yang telah terjadi di dalam perpolitikan kita, di dalam kita berdemokrasi di negeri ini, khususnya mungkin semenjak pemilu dan pilpres 2019 sampai pada pemilu dan pilpres 2024 ini, dan sampai kepada pilkada serentak 2024 sekarang ini, agaknya dapat kita sadari bahwa cukup banyak atau masih banyak lagi hal-hal berkaitan dengan peningkatan demokrasi yang harus kita lakukan agar kita tidak malu dengan demokrasi-demokrasi negara lain. Dan bukti bahwa demokrasi kita tidak sehat adalah menurunnya indeks demokrasi kita. Sahabat BN, kita melihat sangat takut sekali lawan-lawan politik Anies dengan majunya Anies ke gelanggang politik bersama dengan mereka lawan-lawan politik Anies itu. Mulai semenjak Pilpres 2024 kemarin ini, berbagai cara dilakukan untuk menjegal Anies agar dia tidak maju. Dan tidak dapat kita menutup mata bahwa dugaan kecurangan Pilpres 2024 belum lagi agaknya bisa dihapus oleh putusan MK tentang sengketa Pilpres 2024 baru lalu. Belum bisa itu agaknya menghapus dugaan kecurangan pemilu itu dari hati dan pikiran rakyat Republik Indonesia. Dan jadi pertanyaan kita, apakah fenomena ini akan kita lanjutkan terus? Kalau ada kelihatannya pemimpin yang cintai rakyat, yang punya integritas diri tinggi, yang punya etika dan moral yang tinggi, harus dia dihabisi agar dia tidak maju bersama kita ke gelanggang politik. Sebab kalau sempat dia maju, kalau tidak dilakukan kecurangan, jelas dia akan memenangkan pertarungan politik itu. Kalau demikian, apakah negara kita masih dikatakan lagi negara demokrasi? Jelas tidak bisa dikatakan negara kita demokrasi kalau dengan cara-cara bejat, dengan cara-cara tidak mengindahkan etika dan moral, dengan cara-cara tidak demokratis melakukan pesta demokrasi. Sahabat BN, Anies Baswedan
baru saja mengatakan bahwa dia besok akan menyampaikan kepada media tentang berbagai fenomena, berbagai hal selama dia mengikuti perpolitikan Pilkada 2024 ini. Menarik mungkin besok hari Jumat tanggal 30 Agustus Anies akan menyampaikan berbagai hal tentang yang dia alami. Dan mungkin saja ini nanti akan memunculkan kejutan-kejutan dari informasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Dan kita melihat dari tayangan ini betapa Anies itu dekatnya dengan rakyat. Dan politisi-politisi, pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin sombong yang menjadi musuh Anies, yang menjadi lawan politik Anies, tentu jelas saja akan ketakutan bertarung dengan Anies melihat kedekatan dia dengan rakyat, seperti yang tergambar dari kedekatan dia dengan wartawan atau jurnalis dalam tayangan ini. Sahabat BN, kita yakin langkah Anies di negeri ini, di dunia perpolitikan, belum lagi habis. Hari masih panjang. Perjuangan masih memerlukan waktu untuk Anies bisa tampil lagi ke gelanggang politik. Dan harus kita yakini perjuangan yang dibarengi dengan kebenaran memang seringkali perolehan kemenangan dicapai setelah yang zalim diberikan kesempatan sejenak untuk menikmati kemenangan semuanya. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa